Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, kali ini berjumpa lagi dengan saya dalam topik pembahasan sistem pengapian terkontrol komputer. Ini merupakan bagian dari sistem EVI, sistem Electronic Fuel Injection. Nah, yang pertama adalah yang perlu kita ketahui atau kita kenali dulu adalah bahwa sistem pengapian ini merupakan salah satu sistem yang terpenting dalam eh, proses pembakaran di dalam engine. Jadi, pengapian ini merupakan syarat wajibnya terjadi pembakaran di dalam engine. Dengan adanya teknologi terkontrol oleh komputer atau terprogram oleh komputer, pengapian ini menjadi lebih baik daripada pengapian sebelumnya. Pada dasarnya pengontrolan pengapian ini itu adalah mengontrol pada kumparan primer coil. Kalau saudara pernah belajar sebelumnya, itu di sistem pengapian konvensional yang dikontrol oleh breaker point atau platina itu adalah pada kumparan primer coil. Nah, begitu juga pada sistem yang terkontrol dengan komputer ini juga adalah pada kumparan primer coil, di mana kumparan primer coil ini jika dialiri listrik maka pada kumparan sekunder coil tidak terjadi arus kuat yang mengalir di sana, sehingga proses pengapiannya pun berhenti. Begitu sebaliknya jika terputus sistem aliran listrik yang mengalir pada kumparan primer, maka juga uh, akan terjadi arus listrik pada kumparan sekunder. Nah, pada pengontrolan yang terprogram oleh komputer itu selain mengontrol sistem pengapian, dia juga mengontrol sistem penginjeksian bahan bakar. Pada pengontrolan pengapian, tugasnya adalah untuk memajukan dan memundurkan saat pengapian atau timing pengapian, atau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah ignition timing, yang disesuaikan dengan kondisi kerja engine. Nah, kemudian pada sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer, engine itu dilayani dengan sistem pengapian yang mendekati karakteristik saat pengapian yang ideal. Nah, sehingga diharapkan pembakarannya juga dalam kata karakteristik pembakaran yang ideal. Sensor-sensor yang ada itu memberikan masukan kepada ECU, dan ECU setelah menerima masukan dari sensor, dia akan memberikan sinyal kepada igniter, dan sinyal pada igniter ini bisa sinyal dalam posisi off dan juga dalam posisi on. Jika sinyal tersebut dalam posisi off, igniter akan memutus aliran arus primer coil dengan cepat sehingga terjadi tekanan tinggi pada kumparan sekunder. Begitu juga sebaliknya, jika sinyal dalam posisi on, igniter akan mengalirkan arus kepada kumparan primer coil sehingga tekanan tingginya akan berhenti, sehingga tidak terjadi pengapian saat itu. Dan itu terjadi secara berulang-ulang dalam waktu yang sangat singkat, sehingga pengontrolan dengan komputer yang cepat dan akurat ini dibutuhkan.
dibandingkan dengan yang konvensional. Pengapian terprogram atau terkontrol dengan komputer ini lebih baik kinerjanya. Macam-macam sistem pengapian terkontrol oleh komputer. Kalau dilihat dari perkembangan ya, yang pertama itu mulai muncul adalah Electronic Spark Advance, yaitu ESA. Ini masih dengan menggunakan distributor. Kemudian mengalami perkembangan lagi, akhirnya muncul sistem pengapian tanpa distributor atau disebut juga dengan distributorless ignition system, DLI. Kemudian berkembang lagi, ya, berkembang lagi kebutuhan akan pengapian ini semakin membutuhkan power yang lebih besar, sehingga dibutuhkan sebuah pengapian yang disuplai langsung. Satu spark plug itu disuplai langsung dengan ignition coil, sehingga muncul sistem pengapian langsung atau direct ignition system, DIS. Kemudian berkembang lagi, ingin menyempurnakan pembakaran, maka menggunakan pengapian dengan dua busi di tiap silindernya, atau disebut juga dengan Intelligent Double Sequential Ignition, IDSI. Nah, kita bahas dulu yang pertama, Electronic Spark Advance, yang masih menggunakan distributor. Sistem ini masih menggunakan distributor untuk membagi tegangan tinggi dari coil ke tiap-tiap busi sesuai dengan urutan penyalaan atau firing order ya. Distributor memberikan masukan kepada ECM melalui sinyal NE dan G. Kemudian dengan masukan tersebut, ECM ini disebut juga dengan ECU, ya, sama saja istilahnya, mengolahnya dan memberikan input kepada igniter untuk melakukan pengapian. Pengaturan pembagian tegangan tinggi sepenuhnya dilakukan oleh distributor. Jadi kewenangan ECM itu atau ECU itu hanya memberikan input kepada igniternya. Sedangkan distributor yang akan membagi arus bertegangan tinggi sesuai dengan firing ordernya. Ini adalah diagram kelistrikan dari ESA atau ESA, dari baterai. Kemudian baterai ini terhubung dengan positif, ECM terhubung dengan positif baterai. Kemudian ada terminal IGT, NE, G1, dan G2 yang terhubung dengan distributor, sedangkan IGT itu ke igniter. Igniter terhubung dengan coil. Nah, tentunya adalah kumparan primer coil yang terhubung langsung dengan igniter. Karena kumparan sekunder itu kan kita tahu bahwa positif ketemu dengan kabel busi, kabel tegangan tinggi. Ya. Seperti ini kira-kira untuk skema dari SA. Kemudian igniter merupakan komponen sistem pengapian yang langsung menerima perintah dari komputer. Jadi igniter ini merupakan aktuator dalam sistem EV, khususnya pada bagian dari sistem EV, yaitu sistem pengapian yang terkontrol oleh komputer. Melalui apa? Melalui sinyal IGT untuk melakukan pengapian. Fungsi utama igniter adalah untuk memutus dan menghubungkan arus primer coil berdasarkan sinyal IGT. Jadi teman-teman, intinya pada pengapian itu adalah memutus dan menghubungkan arus primer coil. Jadi dari perkembangan sistem pengapian, mulai dari yang dulu ya konvensional sampai yang dengan komputer, itu semua terkontrolnya, yang dikontrol itu adalah arus primer coilnya, seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah, namun ada beberapa fungsi lain dari igniter
Yang pertama, unit pembangkit sinyal konfirmasi pengapian atau IGF. Kemudian dual angle control atau pengontrolan sudut dual yang berfungsi untuk mengontrol lamanya power transistor untuk on atau lamanya arus primer mengalir. Dual ya. Kemudian block prevention circuit, rangkaian yang berfungsi untuk mematikan transistor jika arus mengalir ke komparan primer coil dalam waktu yang lama. Kemudian over voltage prevention circuit, rangkaian yang berfungsi untuk mematikan transistor jika tegangan power supply terlalu tinggi. Kemudian yang kelima, current limiting control, rangkaian yang dapat menjamin arus primer yang konstan setiap saat, baik pada putaran rendah maupun putaran tinggi, sehingga tegangan sekunder selalu tinggi. Yang terakhir adalah tachometer signal. Ini merupakan blok diagram dari sistem pengapian ESA, bahwa ECU ini perlu masukan dari beberapa sensor ya, mulai dari pengukur aliran udara, kemudian sensor poros engkol dan poros cam, sensor air pendingin, sensor posisi throttle, sensor starter, dan cek konektor. Ini terhubung dengan terminal-terminal ya, kodenya ada di bagian ini, dan dia akan mengeluarkan jalur atau sinyal IGF dan IGT yang menuju ke igniter. Nah, yang dikontrol langsung adalah igniter, sehingga yang menjadi aktuator dalam sistem ini adalah igniter ya, satu aktuator, sedangkan sensornya ada lebih dari satu ya, ada banyak sensor di sini. Kemudian penyederhanaan dari sistem pengapian ESA ini seperti ini teman-teman. Jadi yang menjadi poin di SA ini adalah bagaimana mengontrol power transistor ini ya, untuk dia bisa posisi on atau posisi off, karena dia yang nanti akan mengontrol arus primer coil ini. Maka akankah dia dialiri arus ataukah dia diputus. Kalau diputus nanti akan ada percikan bunga api pada busi. Kalau diberikan arus dia akan berhenti percikan bunga api pada busi. Nanti bisa dibaca lagi untuk detail tahapan-tahapannya ya. Ya, pada cara kerja ESA ini ada di tulisan di bawah bagian tersebut. Kemudian bagian dalam igniternya ini seperti ini teman-teman. Jadi ada blok bagian pembangkit sinyal IGF, ya, ada juga rangkaian kontrol pengapian. Sinyal IGF ini digunakan oleh ECM untuk menentukan apakah sistem pengapian bekerja atau tidak. Itu fungsinya. Sinyal IGT ya, ini yang tadi saya katakan dia fungsinya untuk meng-on-kan atau meng-off-kan transistor ya, yang fungsinya ya untuk mengontrol sistem pengapian ini. Kemudian pemajuan sinyal IGT, bagaimana cara memajukan dan memundurkan pengapian dilakukan oleh ECU ya, dengan mengatur sinyal IGT. Nah, memajukan dan memandulkan saat pengapian itu dilakukan dengan mempercepat atau memperlambat sinyal IGT ke igniter. Dengan berubahnya saat pemberian sinyal IGT, maka tegangan koil untuk menghasilkan percikan bunga api pada busi juga menjadi maju atau mundur. Ya. Sehingga ECM itu nantinya akan menghitung dulu sebenarnya. Menghitung dulu, kalkulasi, setelah dia bisa memutuskan, dia akan memutuskan dan menetapkan sinyal IGT itu berdasarkan mode atau kondisi kerja pada saat itu, pada saat yang aktual ya. Ya, kondisi kerja engine pada saat yang aktual.
Pemberian sinyal IGT didasarkan terutama pada sinyal sensor posisi poros dempel. Kemudian sinyal sensor posisi poros knob, beban engine, temperatur, sensor knob, dan masih banyak lagi. Banyak sensor yang mendukung untuk memberikan masukan yang masukan-masukan tersebut merepresentasikan informasi kondisi kerja engine yang aktual. Nah, secara garis besar kontrol saat pengapian terbagi menjadi dua. Yang pertama kontrol pengapian saat start, saat engine di start, dan kontrol pengapian saat setelah di start. Kemudian perkembangan yang kedua, pengapian tanpa distributor ya, atau distributorless ignition system DLI. Jadi tanpa distributor untuk pengapian itu akan menjadi lebih baik, lebih bagus. Ya, kenapa? Dia akan meningkatkan reliabilitas sistem pengapian dan mengurangi sejumlah komponen mekanik. Komponen-komponen mekanik itu mengurangi energi yang ada atau yang kita kenal dengan losses atau rugi-rugi. Sehingga itu perlu dipangkas atau dihilangkan. Sehingga langsung eh, pengapian ini tanpa menggunakan distributor. Keuntungannya adalah lebih banyak waktu untuk koil dalam menghasilkan medan magnet yang cukup untuk menghasilkan bunga api. Untuk membakar campuran udara bahan bakar di dalam silinder sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya misfiring. Yang kedua, koil pengapian dapat ditempatkan pada atau dekat dengan busi sehingga mengurangi interferensi listrik dan meningkatkan reliabilitasnya. Yang ketiga, saat pengapian dapat dikontrol dengan range yang lebih lebar karena tidak ada lagi rotor pada distributor yang dapat menyebabkan salah pengapian ke silinder yang lain. Nah, jadi itu teman-teman keuntungannya. Kemudian ini ESA tanpa distributor atau distributor resignation DLI. Sistemnya seperti ini ya teman-teman. Anda bisa lihat di layar bahwa di sini tidak lagi satu koil mensuplai semua busi, tetapi bisa satu koil itu mensuplai dua busi. Ya, mensuplai dua busi. Untuk yang atas ini dia 4 silinder, yang bawah ini dia 6 silinder. Kemudian ini diagram kelistrikannya ya menggunakan simbol-simbol. Tentunya teman-teman juga sudah memahami. Ini hanya bentuk simbolik dari yang slide sebelumnya tadi. Ini juga. Kemudian yang berikutnya adalah direct ignition system atau DIS. Ini dia langsung ya, sehingga satu coil ini akan hanya mensuplai satu busi. Sistem pengapian DIS ini memiliki coil yang terpasang langsung pada busi. Sistem DIS dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama independent ignition, satu coil tiap silinder. Dan juga yang kedua simultaneous ignition, satu coil untuk dua silinder ya, hampir sama dengan yang DLI tadi. Ya, tapi kebanyakan yang satu koil untuk satu busi. Karena di satu koil dengan dua silinder itu masih dalam masa transisi perubahan dari DLI menuju ke DIS atau DIS. Nah, perkembangan terakhirnya adalah yang independen, satu koil untuk satu busi mensuplai satu silinder. Jadi seperti ini bentuk dari koil dan langsung terhubung dengan busi ya teman-teman ya. Nah ini untuk skemanya atau bagannya Anda bisa lihat tiap koil langsung mensuplai satu busi. Ini yang tipe independen tadi.
Jadi di dalamnya itu langsung ada apa namanya igniter dan sekaligus koilnya. Oh, sorry, bukan di dalamnya ya, maksudnya di dalam sistem ini ya ada igniter, dan igniter ini langsung mengontrol semua koil yang ada. Kalau 4 silinder ya 4 koil, 6 silinder ya 6 koil. Dan yang terakhir adalah IDSI, Intelligent Double Sequential Ignition. Nah, ini karena apa kebutuhan pembakaran yang minim emisi atau sisa pembakaran, maka dibutuhkan lagi tambahan 1 busi pada saluran buang agar ketika nanti bahan bakar itu ada yang tidak terbakar sempurna dan masih bisa dibakar lagi sebenarnya, dia akan bisa terbakar lagi dengan busi yang kedua. Sistem pengapian IDS ini menggunakan 2 busi untuk tiap silinder. Kedua busi itu menyala secara berurutan atau bisa bersamaan tergantung dari kondisi dari mesinnya. Sistem ini dapat mengoptimalkan saat pengapian tiap busi berdasarkan pada putaran dan beban engine. Intinya kondisi mesin itu ya pada putaran dan beban, putaran dan beban. Putaran itu bisa dalam kondisi putaran yang stabil, putaran yang diakselerasi atau yang dideselerasi, ya kan? Dan pada kondisi yang putaran rendah, menengah ataupun tinggi, kan begitu. Sedangkan beban itu beban tinggi maupun beban menengah maupun beban rendah. Beban tinggi itu biasanya ketika kendaraan pada pertama kali di start, kan, dihidupkan, kemudian beban ketika menanjak atau beban ketika muatannya berlebih. Juga bisa juga beban ringan ya saat kondisi jalan landai, kondisi jalan menurun, atau pada saat mesin mesin sudah panas itu bebannya menjadi ringan. Kemudian pembakaran yang intensif pada semua putaran engine tidak hanya mengontrol knocking, tapi juga memungkinkan penggunaan rasio kompresi yang lebih tinggi untuk mencapai output lebih tinggi dengan konsumsi bahan bakar yang lebih kecil dibandingkan dengan mesin konvensional. Nah, berarti tujuan akhirnya juga untuk mencapai konsumsi bahan bakar yang lebih irit, tenaganya lebih besar, kemudian emisi gas buangnya juga lebih rendah. Itu yang diharapkan dari sistem yang uh, paling baru ya, paling baru, paling efektif, paling efisien. Jadi seperti ini kira-kira prosesnya. Jadi bisa terjadi 2 percikan bunga api yang bisa berbarengan atau bisa beda. Ya. Bisa terjadi percikan yang berbeda. Kalau Anda lihat ya pada putaran 1000 rpm di sini dia sudah terjadi percikan yang berbeda. Ya, percikan yang berbeda 3000 rpm, 2000 rpm juga sudah. Kemudian kondisinya agak jedanya agak jauh ya. 3000 rpm, 4000 rpm, 5000 rpm dan 6000 rpm ini bersamaan percikan pada putaran yang tinggi, putaran tinggi. Jadi bersamaan karena uh, apa ya waktunya semakin singkat, sehingga harus bareng. Kalau tidak nanti malah justru memunculkan knocking, ya. Justru memunculkan knocking dari adanya percikan bunga api yang berbeda tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Saya tutup. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.